puasa termasuk urusan yang ketiga. Puasa menurut bahasa adalah asyian yang artinya menahan. Menurut istilah adalah puasa adalah ibadah yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan cara dan rukun tertentu. Sekian. Syarat artinya segala sesuatu yang diwajibkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi yang dimaksud syarat puasa adalah kewajiban yang harus dilakukan atau keadaan seseorang sebelum melakukan ibadah puasa. Syarat-syarat puasa dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa antara lain yaitu 1. Islam, 2. Balik. Anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Laki-laki dikatakan balik setelah ia mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan dikatakan balik setelah ia mengalami menstruasi atau haid. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, mampu menjalankan ibadah puasa. Bagi orang yang sudah tua tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi ia harus membayar fidyah. Bagi ibu hamil dan menyusui, jika dia tidak mampu menjalankan puasa, tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia harus menganti puasa di lain bulan Ramadan atau membayar fidyah. Bagi orang yang sakit dan musafir, kalau dia tidak mampu berpuasa, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia harus mengganti puasa di lain bulan Ramadan sesuai dengan puasa yang ditinggalkannya. Syarat sah puasa yaitu 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam jika dia berpuasa maka puasa tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari yang diharamkan puasa. Contoh hari yang diharamkan puasa antara lain yaitu Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Assalamualaikum, bagaimana kabar ibu dan teman-teman? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Kali ini kita akan belajar rukun dan sunnah puasa. Yang pertama adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yakni menjaga puasa. Jika puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah, pengucapan niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum zuhur, dengan syarat belum terkena batalnya puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang kedua, syarat sah puasa. Puasa itu sah jika dikerjakan dengan syaratnya ada 4 nih, yaitu Islam. Kalau orang yang di luar Islam itu tidak boleh, puasanya tidak sah. Yang kedua adalah tamyiz, mampu membedakan baik dan buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Yang keempat adalah bukan pada hari yang diharamkan berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Tepatnya sudah memasuki setengah dari bulan Ramadan ini. Seluruh umat Islam yang sudah balik diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa sesuai dengan rukun Islam yang keempat. Agar lancar menjalankannya, maka kita harus mengetahui apa saja hal yang membatalkan puasa. Setidaknya ada 7 hal yang membatalkan puasa yang harus diketahui. Sebab bukan hanya makan dan minum yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa tersebut yaitu 1. Makan dan minum yang disengaja dan segala yang masuk ke tenggorokan. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Bersenggama di siang hari. 5. Gila, mabuk atau pingsan. 6. Murtad, yakni keluar dari Islam. 7. Sengaja mengeluarkan mani. Jadi, jika seseorang melakukan salah satu dari 7 hal tersebut, otomatis puasa menjadi batal. 5 pengganti puasa wajib Ramadan yang ditinggalkan. Bagi orang yang berhalangan, ia harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Jangan melewati bulan Ramadan berikutnya. Atau hanya wajib pengganti qada saja bagi atau orang yang sakit yang tidak kuat berpuasa. 2. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh. 3. Wanita hamil. 4. Wanita yang menyusui. 2. Tidak wajib qada tapi membayar fidyah. Orang yang sakit dan tidak dapat haramnya sembuh. Yang kedua, orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa. 3. Wajib qada dan membayar fidyah.
yakni bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa halangan syar'i. Keempat, bagi orang yang berjima di siang hari dilakukan dengan sengaja, maka kafarat bagi keduanya adalah membebaskan budak. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Assalamualaikum. Hikmah puasa diantaranya: 1. Tumbuhnya nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah, yakni sama-sama menahan lapar, haus, dan menahan dari batas-batas lainnya. 2. Tumbuhnya rasa perih kemanusiaan dan suka memberi, khususnya pada orang-orang yang kurang mampu. 3. Tabah menghadapi cobaan dan godaan yang membatalkan puasa, baik dari setan, manusia, maupun dari unsur duniawi. 4. Tumbuhnya sifat amanah. Tanpa sifat amanah, puasa akan mudah batal. 5. Tumbuhnya sifat bersahabat dan tidak suka bertengkar. 6. Menanamkan sifat jujur dan disiplin. 7. Mendidik jiwa agar bisa dan dapat menguasai diri atau hawa nafsu, sehingga mudah menjalankan kebaikan dan menghindarkan keburukan. 8. Meningkatkan rasa syukur atas karunia Allah. 9. Menjaga kesehatan jasmani dan seterusnya. Demikian dasar wajib puasa. Puasa dalam bahasa Arab yaitu asyam, yang artinya menahan. Sementara menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun puasa. 2. Dasar wajib puasa. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan oleh semua umat muslim. Puasa merupakan salah satu rukun Islam, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekian bab puasa. Syarat puasa. Syarat itu sendiri segala sesuatu yang diwajibkan seorang sebelum melakukan sesuatu. Jadi, syarat puasa berarti kewajiban yang harus dilakukan atau keadaan seorang sebelum puasa itu dilakukan. Yang pertama, syarat wajib puasa. 1. Berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. 2. Baligh. Anak-anak tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. 4. Mampu. Orang sakit atau sudah tua tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. 1. Islam. Puasa orang di luar Islam tidak sah. 2. Tamyiz. Mampu membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari yang diharamkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hafizah, saya di kelas 5 IKA Rahman. Hari ini kita akan belajar fikih tentang puasa Ramadan. Materinya adalah rukun dan sunat-sunat puasa. Ayo kita mulai belajar. Rukun puasa dibagi ada 2. Rukun puasa ada 2 ya. Yang pertama yaitu niat, yakni menjaga puasa. Jika puasa wajib, maka berniatnya pada malam hari sebelum fajar. Sedangkan jika puasa sunat, berniatnya pada pagi hari sebelum zuhur. Dengan syarat belum terkena batalnya puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 2. Sunat-sunat puasa. 1. Makan sahur. 2. Mengakhiri makan sahur. 3. Menyegerakan buka. 4. Berbuka dengan kurma atau makan makanan yang manis. 5. Membaca doa sebelum berbuka puasa. 6. Menghindari makan pada orang-orang yang berbuka puasa. 7. Berbanyak sedekah dan bertadarus. Sekian dari apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan dan minum dengan sengaja dan segala sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, bersenggama di siang hari. Yang kelima, gila, mabuk atau pingsan.
yang keenam murtad, dan yang ketujuh sengaja mengeluarkan mani. Kemudian adapun hal-hal yang dilarang ketika berpuasa karena bisa mengurangi pahala puasa, yaitu yang pertama berkata berlebihan, mengumpat, berkata keji, dan sebagainya. Yang kedua, melambatkan berbuka. Yang ketiga, mengunyah atau menyicip makanan. Yang keempat, bersiwak dan menggosok gigi kecuali ada keperluan tertentu. Yang kelima, suntik. Yang keenam, bercelak, memakai obat tetes mata. Dan yang ketujuh, berciuman di siang hari bagi suami istri. Bab puasa. Pengganti puasa wajib Ramadan yang ditinggalkan bagi orang yang berhalangan, ia harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Jangan melewati bulan Ramadan berikutnya. 1. Hanya wajib mengganti atau diqada saja, yakni bagi 1. Orang yang sakit dan tidak kuat puasa. 2. Orang yang sedang dalam perjalanan. 3. Wanita hamil. 4. Wanita menyusui. Nomor 2. Bagian 2. Tidak wajib qada tapi membayar fidyah, yaitu 1. Orang sakit dan tidak ada harapan sembuh. 2. Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa. 3. Wajib diqada dan membayar fidyah, yakni bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa berhalangan syar'i. 4. Bagi orang yang berjima di siang hari dilakukan dengan sengaja, maka kafarat bagi keduanya adalah membebaskan budak jika tidak mampu, berupa 2 bulan berpuasa berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Sekian dari puasa, diantaranya satu tumbuhnya nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah, yakni sama-sama menahan lapar, haus, dan batasan-batasan lainnya. 2. Tumbuhnya rasa perikemanusiaan dan suka memberi, khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu. 3. Tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan yang dapat membatalkan puasa, baik dari setan, manusia, maupun dari unsur duniawi. 4. Tumbuhnya sifat amanah. Tanpa sifat amanah, puasa akan mudah batal. 5. Tumbuhnya rasa bersahabat. Nabi mengajarkan bahwa mengucapkan ana soimun bila kita diajak bertengkar dengan orang lain. 6. Menanamkan sifat jujur dan disiplin. 7. Mendidik jiwa agar terbiasa menahan diri dari hawa nafsu. 8. Meningkatkan rasa syukur atas karunia Allah. 9. Meningkatkan kesehatan jasmani dan puasa dan dasar wajib berpuasa. Puasa merupakan puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Dalam hal ini, puasa termasuk rukun Islam. Puasa dalam agama Islam itu, puasa menurut bahasa Arab asyam, artinya menahan. Menurut istilah, puasa adalah ibadah yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Wassalam. Syarat puasa. Syarat itu sendiri segala sesuatu yang diwajibkan seseorang sebelum melakukan sesuatu. Jadi dalam syarat puasa berarti kewajiban yang harus dilakukan atau keadaan seorang sebelum melakukan ibadah puasa. Syarat wajib puasa biasa itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang satu berakal, orang gila tidak wajib puasa, balik, anak-anak tidak wajib puasa, suci dari haid dan nifas, mampu bagi yang kuat untuk yang orang sakit
dan sudah tua tidak diwajibkan puasa. Syarat sah puasa. Puasa itu sah jika dikerjakan dengan syarat. 1. Islam. Puasa orang luar Islam tidak sah. Tamyiz, mampu membedakan baik dan buruk. Suci dari haid dan nifas. Sunat puasa dan rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Rukun puasa yang kedua yaitu menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur walaupun sedikit. Yang kedua, mengakhirkan sahur sebelum mendekati waktu subuh. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, membaca doa berbuka puasa. Yang kelima, berbuka dengan yang manis terlebih dahulu. Yang keenam, memperbanyak iktikaf di masjid. Yang ketujuh, memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah dan infak. Yang kesembilan, membagikan makanan kepada orang yang berbuka puasa juga. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Puasa dilakukan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Berikut adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja dan segala yang masuk ke tenggorokan. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. 4. Bersenggama di siang hari. 5. Gila, mabuk, atau pingsan. Yang keenam, murtad atau keluar dari Islam. Yang ketujuh, sengaja mengeluarkan mani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 5. Mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Bagi orang yang berhalangan, ia harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Jangan melewati Ramadan berikutnya. A. Hanya wajib mengganti atau mengqadha saja, yakni bagi 1. Orang sakit yang tidak kuat berpuasa. 2. Orang yang sedang dalam perjalanan. 3. Wanita hamil. 4. Wanita yang menyusui. B. Tidak wajib mengqadha tapi membayar fidyah. 1. Orang sakit dan tidak ada harapan sembuh. 2. Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa. 3. Wajib qadha dan membayar fidyah, yakni bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa halangan syar'i. 4. Bagi orang yang berjima di siang hari dilakukan dengan sengaja, maka kafarat bagi keduanya adalah membebaskan budak. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hikmah puasa yang dapat diperoleh sebagai berikut. 1. Membentuk manusia yang bertakwa. 2. Dapat membentengi diri dari segala godaan setan. 3. Dapat membentuk perilaku sabar, jujur, dan disiplin. 4. Mendidik rasa belas kasihan dan peduli terhadap sesama. 5. Dapat memelihara kesehatan baik jasmani maupun rohani. 6. Dapat mengendalikan hawa nafsu. 7. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa di bulan Ramadan. Materi 1. Pengertian puasa dan wajib puasa. Puasa di bulan Ramadan wajib dikerjakan setiap umat Islam. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Puasa dalam bahasa Arab adalah asyam, artinya menahan. Dan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat-syarat puasa adalah sesuatu yang menjadikan sahnya puasa. Syarat-syarat puasa dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Kansa dan keluarga juga sehat selalu. Berhubung sekarang bulan puasa, bulan penuh hikmah, teman-teman masih puasa kan? Kansa akan memberikan materi rukun dan sunnah puasa.
Teman-teman yang ada di rumah masih ingat kan? Kita akan menjelaskan rukun puasa dulu ya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat, yakni menjaga puasa. Jika puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan malam hari sebelum fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah, pengucapan niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum zuhur dengan syarat belum terkena batalnya puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, kita akan menjelaskan sunnah puasa. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur beberapa menit sebelum subuh. Menyegerakan berbuka puasa jika telah masuk waktu maghrib. Kalian tidak boleh menunda waktunya ya. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma atau sesuatu yang manis sebelum makan makanan yang lain. Yang kelima, membaca doa ketika berbuka. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Semoga materi yang akan saya sampaikan bermanfaat ya dengan teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggantian puasa wajib Ramadan yang ditinggalkan. Bagi orang yang berhalangan, ia harus mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkan saja. Jangan melewati bulan Ramadan berikutnya. Hanya wajib mengganti kodok saja, yakni bagi orang yang sakit dan tidak kuat berpuasa, wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, orang yang sedang dalam perjalanan. Tidak wajib kodok, tapi membayar fitrah. Orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Pengganti puasa wajib yang ditinggalkan bagi orang berhalangan, ia harus mengganti puasa sebanyak yang ia tinggalkan. Jangan melewati bulan Ramadan. 1. Hanya wajib mengganti atau qada saja. Contohnya 1. Orang yang sakit tidak kuat berpuasa. 2. Orang yang sedang dalam perjalanan. 3. Wanita hamil. 4. Wanita menyusui. 2. Tidak wajib qada tapi membayar fidyah. Contohnya 1. Orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. 2. Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa. 3. Wajib qada dan membayar fidyah, yakni bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa halangan syar'i. 4. Bagi orang yang berjima di siang hari dilakukan dengan sengaja, maka kafarat bagi keduanya adalah membebaskan budak. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang artikel puasa. 1. Pengertian dan dasar wajib puasa. Puasa merupakan puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. 2. Syarat puasa. Syarat itu sendiri segala sesuatu yang diwajibkan seseorang sebelum melakukan sesuatu. 1. Syarat wajib puasa. Puasa itu diwajibkan bagi orang yang 1. Berakal, 2. Balik, 3. Suci, 4. Mampu. 2. Syarat sah puasa. Puasa itu
sah jika dikerjakan dengan syarat. 1. Islam. 2. Tamyiz. 3. Suci. 4. Bukan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin mempresentasikan tentang bab puasa. Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang diwajibkan sebelum melakukan sesuatu. Syarat puasa berarti kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah puasa. 2. Syarat wajib puasa. 1. Berakal, balik, suci dari haid dan nifas. 4. Mampu, bagi yang kuat untuk orang sakit dan orang tua. Bagi orang yang tua tidak diwajibkan. Syarat sah puasa. 1. Islam. 2. Mumayyiz. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Bukan hari yang diharamkan berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.